berapa sih kebutuhan dolomitnya, berapa sih kebutuhan kohenya, berapa sih kebutuhan pupuk dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif. Dan kali ini kita berjumpa bersama channel Petani Mesuji. Saya doakan kepada para sahabat-sahabat tani semua yang menyimak video ini, dan khususnya pada para sahabat-sahabat tani semua ya. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesuksesan di dalam apa yang diusahakan dan dicita-citakan. Dan semoga tanamannya selalu diberikan kesehatan, kesuburan, terhindar dari kendala-kendala, dan semoga nanti ketika panen mendapatkan hasil yang maksimal. Nah oke para sahabat-sahabat tani semua, jadi di channel Petani Mesuji kali ini saya akan membahas tentang berbudidaya tanaman cabai ya para sahabat-sahabat tani semua. Dan untuk metode yang saya gunakan kali ini full menggunakan metode dari Profesor Udin ataupun Mas Udin dari Temanggung. Nah tentunya para sahabat-sahabat tani sudah tidak asing lagi ya dengan Mas Udin ataupun biasa disebut dengan Profesor Udin. Beliau itu memang seorang ahli cabai yang sudah terkenal di Indonesia ya. Bahkan di luar negeri pun sudah ada yang menggunakan metodenya beliau. Itu ada dari sahabat kita yang dari Brunei yang saya pernah lihat di channelnya ataupun kontennya, itu beliau dari Brunei Darussalam mempraktekkan ilmu yang didapat dari Mas Udin. Nah bukan hanya saya melihat dari konten-konten ataupun katanya-katanya siapa, tapi saya alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat berjumpa dengan Mas Udinnya langsung. Jadi memang saya niatkan dari rumah itu tujuannya yang pertama silaturahmi ke kediaman Mas Udin. Kemudian yang selanjutnya memang 100% saya tujuan ke tempat beliau itu full ingin belajar cara berbudidaya tanaman cabai yang baik dan benar dengan biaya yang ringan. Nah alhamdulillah sepulangnya dari kediaman Mas Udin itu alhamdulillah saya benar-benar bisa memahami bagaimana cara berbudidaya tanaman cabai yang baik dan benar, kemudian dengan biaya yang ringan, akan tetapi hasilnya itu memang benar-benar real ya. Saya melihat di tanaman cabainya Mas Udin itu yang beliau rawat itu hasilnya sangat bagus sekali, baik dari segi batang, kemudian daun dan juga buahnya itu sangat-sangat memuaskan sekali. Nah makanya sepulangnya dari kediaman Mas Udin itu saya benar-benar puas sekali dan ingin segera mempraktekannya. Nah jadi sekaligus saya mempraktekannya, jadi di channel Petani Mesuji ini saya benar-benar ingin berbagi sesuai dengan pengalaman yang saya dapat di tempatnya Mas Udin. Jadi dari mulai awal olah lahan, bagaimana cara membuat media tanam yang ideal untuk tanaman cabai, kemudian perawatan-perawatan berikutnya ya. Jadi nanti akan saya bagikan secara detail di channel Petani Mesuji ini. Nah makanya bagi para sahabat-sahabat tani yang ingin mendapatkan secara full, jangan lupa ya di subscribe channelnya, like, dan juga kalau sahabat-sahabat tani ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar, nanti insya Allah akan segera saya tanggapi. Nah oke, untuk tahapan yang pertama tentunya yang sangat penting sekali yaitu proses penggemburan lahan ya. Jadi di sini saya memang menggunakan jasa traktor karena memang di daerah saya Mesuji ini lahannya itu bukan lahan pegunungan, makanya ini bisa ya kita menggunakan traktor. Jadi yang pertama itu untuk mempercepat proses penggemburan lahan ataupun pengolahan lahannya, kemudian untuk membuat hasil penggemburannya itu bisa lebih maksimal ya, karena kalau menggunakan rotari seperti ini itu tentunya hasilnya lebih bagus daripada kita menggunakan cangkul tentunya. Nah setelah dilakukan penggemburan, langkah yang berikutnya ini yang saya pelajari dari Mas Udin itu ketika bedengan sudah setengah jadi, sebelum kita lakukan penaburan dolomit, kohe, dan juga pupuk dasar, itu kita harus melakukan pembelahan lahan dulu. Nah jadi caranya setelah bedengan itu kita gambar, kita bentuk, bisa menggunakan cangkul ataupun menggunakan traktor seperti yang saya lakukan.
itu kita lakukan pembelahan dengan cara dibuat seperti parit ya di bagian tengahnya. Nah, ini untuk tahap pertama ya yang harus kita lakukan sebelum kita lakukan tahap berikutnya, yaitu penaburan dolomit dan kohe serta pupuk dasarnya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi nanti agar proses pencampurannya itu bisa lebih maksimal. Nah, jadi demikian tadi ya para sahabat-sahabat teknik semua, bagaimana cara saya di dalam membuat bedengan ataupun membuat media tanam untuk penanaman cabai, tentunya sesuai dengan metode yang saya dapat dari buku Metode Mas Udin dan juga yang saya dapat dari Mas Udinnya langsung. Jadi caranya seperti itu tadi, yaitu pertama kita lakukan penggemburan dengan menggunakan traktor ataupun bisa menggunakan cangkul ya, dengan cara dicangkul, pokoknya dibuat segembur mungkin, selembut mungkin. Kemudian setelah dibuat bedengannya sudah terbentuk, tergambar, setengah jadi, kemudian kita lakukan pembelahan. Nah, tujuannya nanti agar mudah di dalam proses penaburannya, penaburan pupuk dasarnya tentunya ya. Nah, nanti akan saya buatkan video selanjutnya, itu secara detail juga. Berapa sih kebutuhan dolomitnya, berapa sih kebutuhan kohenya, berapa sih kebutuhan pupuk dasarnya. Nah, itu nanti saya akan buatkan di video yang selanjutnya. Nah, sebenarnya di sini yang perlu sahabat tani ketahui, sebenarnya Mas Udin itu sudah membuat sebuah buku metode yang semua petani cabai itu bisa memilikinya. Nah, jadi di dalam buku itu dijelaskan secara detail bagaimana cara fermentasi kohe, bagaimana cara membuat media tanam, bagaimana cara merawat yang baik dan benar, itu lengkap sekali. Jadwal pemberian pupuknya, jadwal penyepraiannya, kemudian bagaimana cara mengatasi hama, cara mengatasi jamur, patek, dan lain sebagainya, itu lengkap sekali dijelaskan secara detail di dalam buku itu. Nah, jadi semoga video ini bisa bermanfaat, bisa sahabat-sahabat tani pahami, dan juga nanti jika sahabat tani belum paham, bisa sahabat tani tulis saja di kolom komentar ya, nanti akan segera saya tanggapi. Nah, oke, untuk video kali ini saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.